Hello Dog, selamat datang kembali di channel Screenshot. Langsung saja, tanpa basa-basi, kita lanjutkan episode ke-8 dari kisah Cyberpunk Edgerunners. Kita diperlihatkan dua orang peneliti yang bekerja di kantor perusahaan Arasaka. Salah satu pegawai wanita ingin meminta izin kepada Pak Direktur untuk pulang karena harus menghadiri suatu acara bersama anaknya. Sebelum pulang, ia diminta untuk mengambil sebuah sampel dari laboratorium. Sekembalinya dari lab, ia mendapati Pak Direktur yang tengah duduk dalam keadaan sudah tak bernyawa, dan ia juga memergoki sang pembunuhnya. Ternyata orang itu adalah David, MC kita. David yang tampaknya kehilangan kendali, tanpa basa-basi langsung saja menembaknya. Saat David telah kembali ke dalam mobil, Kiwi bertanya apa yang telah terjadi di sana. Namun, David mengelak dan mengatakan tidak terjadi apa-apa. Scene beralih kepada dua orang penyidik dari tim intelijen perusahaan Arasaka yang sedang membahas mengenai kasus rentetan pembunuhan yang terjadi terhadap anggota perusahaannya. Mereka tampak kesulitan untuk mencari pelaku dikarenakan tidak jelasnya jejak, motif, maupun tujuan dari kasus-kasus tersebut. Akhirnya, mereka memulai dengan mencari para fixer yang dianggap sebagai dalang dari seluruh kasus yang terjadi di Night City. Setelah itu, kita diperlihatkan Faraday yang diserang oleh sekelompok geng cyberpunk. Pertempuran pun tak terhindarkan. Beruntung, Faraday dapat melarikan diri dari situasi tersebut. Ia pun pergi menemui salah satu petinggi perusahaan Militech untuk meminta bantuan. Namun sayang, permintaannya ditolak. Kesal akan hal tersebut, karena merasa nyawanya sedang terancam, Faraday yang licik mencoba menghubungi perusahaan Arasaka. Selanjutnya, kita melihat Faraday yang kini sedang bertemu dengan salah satu anggota intelijen perusahaan Arasaka. Faraday yang merasa tidak aman mulai mengajukan negosiasi kerjasama dengan mengatakan bahwa ia akan mengkhianati perusahaan Militech. Namun, intelijen Arasaka tidak langsung menyetujuinya. Mereka mulai membahas mengenai seorang netrunner misterius yang sering menghabisi pasukan netrunner Arasaka yang mencoba memulihkan sebuah data penting yang hilang dari tubuh Tanaka. Mereka pun menugaskan Faraday untuk mencari dan menangkap netrunner misterius tersebut dengan imbalan uang yang sangat besar sebagai bentuk persyaratan kerjasama mereka. Faraday pun menyetujuinya. Scene berpindah kepada Lucy yang sedang menghubungi Kiwi. Ia ingin menanyakan tentang bagaimana keadaan David di dalam tim. Di akhir pembicaraan mereka, Kiwi menasehati Lucy untuk tidak mempercayai siapapun di Night City, agar suatu hari nanti ia tidak terluka. Setelah pembicaraan mereka selesai, tiba-tiba seseorang mendatangi kediaman Kiwi. Keesokan harinya, kita melihat David dan Rebecca yang tengah menjalankan misi untuk bertempur melawan sekelompok geng cyberpunk. Di tengah pertarungan, David tiba-tiba kembali termenung mengingat pegawai Arasaka yang tak sengaja dibunuhnya. Ketika ia hampir saja tertembak, beruntung Rebecca datang menyelamatkannya. Di perjalanan pulang, David dihampiri oleh Rebecca yang merasa khawatir akan keadaannya. Rebecca yang selalu memperhatikan David menyuruhnya untuk berhenti memasang implan karena takut David akan berakhir menjadi cyber psycho. David pun tersenyum. Kemudian, kita kembali diperlihatkan Lucy yang sedang masuk ke dalam sebuah dunia imersif dan mendapati seorang netrunner asing yang berusaha meretas sesuatu. Ketika Lucy mencoba untuk diam-diam mengikutinya, netrunner itu pun tiba-tiba menghilang. Kita dikembalikan kepada David yang belakangan ini seringkali termenung. Kita ditunjukkan kejadian apa yang sebenarnya telah terjadi di awal episode ini. Ternyata, di tengah misi, David mengalami halusinasi yang cukup parah, membuatnya kehilangan kendali dan tak sengaja menghabisi sang pegawai wanita. Ia pun mendapati bahwa pegawai tersebut memiliki seorang anak laki-laki yang membuatnya teringat akan ibunya dulu. Tak sanggup menahan rasa penyesalan tersebut,
David tiba-tiba saja langsung pingsan. David kini terbangun di tempat Reaper Dog. Reaper Dog menjelaskan mengenai keadaan yang tengah dialami oleh David dan menyuruhnya untuk berhenti menggunakan implan karena tampaknya David sedang menunjukkan gejala yang bisa mengubahnya menjadi cyber psycho. Namun, David yang tiba-tiba kehilangan kendali justru marah dan menyerang Reaper Dog sambil memintanya memberikan obat dengan dosis yang lebih tinggi untuk menekan gejala penyakitnya. Reaper Dog pun memberikan obat terakhir dengan dosis 9 kali lipat dari biasanya. David yang merasa bersalah meminta maaf kepada Reaper Dog. Akan tetapi, Reaper Dog tidak mempermasalahkannya karena dia paham betul bahwa umur David tampaknya sudah tidak lama lagi. Selesai dari tempat Reaper Dog, Lucy yang mengkhawatirkan David kembali bertanya akan keadaannya. David mencoba untuk mengelak, namun Lucy yang menyayangi David menjelaskan bahwa David harus melepas seluruh implannya karena ia tak sanggup melihat David berubah menjadi seorang cyber psycho. David menolaknya dan berkata bahwa masih ada sesuatu yang harus ia lakukan. David pun bercerita kepada Lucy akan perbuatannya terhadap seorang pegawai wanita yang ia habisi di lab Arasaka. David merasa menyesal akan seluruh perbuatannya. Sudah tak terhitung berapa jumlah orang yang telah ia bunuh dengan kekuatannya. David yang sedang galau meminta Lucy untuk kembali ke dalam tim dan bekerja bersamanya. Sayangnya, Lucy yang tidak bisa jujur kepada David kembali menolak ajakan tersebut dan mengatakan untuk menunggu dulu karena ada suatu hal penting yang harus ia lakukan. Merasa tertolak dan tidak dianggap oleh Lucy, David meminta untuk berpisah dan memutuskan hubungan mereka. Lucy yang terkejut langsung bereaksi dan mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Belum sempat Lucy menjelaskan, tiba-tiba Lucy mendapatkan sebuah sinyal mengenai Netrunner yang sebelumnya mencoba meretas suatu data yang tampaknya sedang dilindungi oleh Lucy. Ia meminta maaf kepada David dan mengatakan bahwa ia harus pergi meninggalkan David. Lucy berjanji akan menjelaskan semuanya kepada David di rumah. Lucy pun segera pergi meninggalkan David sendirian. Akhirnya, Lucy berhasil menemukan lokasi dari Netrunner asing tersebut. Ketika ia hendak menghabisi Netrunner itu, sayangnya Lucy telah dijebak dan dibuat jatuh pingsan. Ternyata, orang yang telah menjebak Lucy adalah Faraday dan Kiwi. Kemudian, episode ke-8 pun berakhir. Wah, drama banget ya episode kali ini. Gimana menurut kalian? Kelihatannya kita udah mau sampai di klimaks dari ceritanya nih. Yang mau tahu kelanjutannya, langsung aja klik video episode selanjutnya ya. Thank you very much and keep watching.